Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Yang kami hormati Bapak Kuwu, Bapak Rastim SH beserta perangkat desanya, RT RW Desa Jatimulya. Yang kami hormati juga Linmas dan Babinsanya yang hadir. Yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, asatidzah dan asatidah, sesepuh Desa Jatimulya. Yang kami hormati jamaah Majelis Ta'lim Al Ikhlas Bojong. Assalamualaikum. Mana yang hadir? Orang-orang. Majelis Ta'lim Lenget Al Hidayah, ketuanya Ibu Khotimah. Assalamualaikum Ibu. Yang kami hormati juga Majelis Ta'lim Nurul Wildan Desa Kombo 1. Alhamdulillah. Warganya Pak Kuwu ragem. Yang kami hormati juga masyarakat Desa Jatimulya Blok Lenget 1. Yang kami hormati kerabat, saudara dan teman saya yang saya banggakan. Wabil khusus keluarga besar Bapak Edi Suhedi dan juga Ibu Lili Sugiyarti. Hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah dalam rangka tasyakuran bin ni'mah Ananda Anissa Sintia putra Bapak Edi Suhedi dan Lili Sugiyarti. Mudah-mudahan jadi anak yang sholihah, jadi anak yang birrul walidain, qurrata a'yun, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Pak Kuwu nyun pangapunten Pak Kuwu. Ya, terus. Kula boleh mengenalkan diri Pak Kuwu. Saderenge asli wong Kombok ini Pak Kuwu. Karena di sini saya seperti reunian. Di sini ada banyak teman-teman saya, Kang Edi, teman saya dan Ibu Lilis. Mungkin teman-teman ada ibu guru saya, Ibu Mardia, Ibu nyuwun pangapunten Ibu. Jadi saya ini seperti reunian kembali pulang ke rumah. Memang aslinya wong Kombok, cilike ning Kombok, SD saya SD Jatimulya. Ya betul masih Jatimulya? Bengen masih Sinar Mulya, Pak. Sekarang ganti menjadi Jatimulya, bengen masih Sinar Mulya, Pak. Kulaku asli
lulusan berapa Kang Edi? 86 ya. Kurang lebih 86. Jadi aja dianggap wong sejen, kerabat saya, saudara saya, turunan saya Mang Wadil. Mang Wadil saudara saya, Pak. Kerabat saya dari bapak ya, dari bapak gede. Jadi saya bukan orang asing mungkin di sini. Ya, jadi semuanya kerabat saya Pak Kuwu. Saya juga wong Kombo, Jatimulya. Asli. Cuman ya Allah memberikan rizki saya, rezeki ini lagi nang Indramayu. Umay nang Indramayu bagian sak cuwil ya. Ada teh umay wong Indramayu mah ya Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara dan ibu-ibu hadirin hadirat yang hadir di sini dalam rangka bersama-sama, bukan berarti saya lebih dari ibu-ibu sekalian ataupun bapak-bapak sekalian. Kita ingin punya anak yang soleh dan solihah. Tadi harapannya dari Sohibul Bait, Kang Edi pengen anaknya menjadi yang solihah. Apa wong punya anak soleh dan solehah itu ting jadi? Tentu tidak ya Pak ya. Zaman sekarang zaman gadget, zamannya HP, zaman milenial. Sedangkan ibu-ibunya zaman apa? Kolonial. Pinter-pinter anaknya, pinter-pinter putune. Megang gadget, megang HP, kapak kring. Nang, wacanan sapa kana. Sedangkan anaknya sudah pinter sekali. Tapi begitupun Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan. Ya, kita bercontoh kepada siapa Bu? Seperti dalam Al-Qur'an, la a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Jadi kita pengen anak kita soleh dan solihah itu pertama harus anak yang taat kepada Allah. Seperti pesannya siapa Bu? Pesannya siapa? Hakim ya. Jadi kalau pengen punya anak soleh dan solihah itu pertama harus anak yang taat kepada Allah. Apapun profesi anak nanti sekolah dimanapun harus bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pesannya Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Apakah bisa dengan gadget? Bisa ibu-ibu. Dikontrol, bisa aja ngontrolnya aku tunai kita. Iya Bu, mbok kening di je Bu, mbok kening di ning Arab, dititipna ning mbok tuane. Iya, dititipna ngubur-ubur orang buka HP je. Bagaimana caranya? Dikontrol melalui kuota. Saya juga punya anak remaja. Ya, dengan anak remaja memegang anak itu zaman sekarang seperti kita memegang telur Bu, Bapak. Anak zaman sekarang itu disebutnya zaman era Z. Jadi Z itu lebih dari milenial. Anaknya apa? Ciri-ciri anaknya lebih canggih di dalam teknologi. Dalam bocah umur 2 tahun SD, TK, pinter kan kita-kitaan. Iya Pak Bu, pinter kan. Itu namanya sudah menjadi generasi Z disebutnya menurut penelitian. Nyuwun pangapunten iki kula ngomongin Melayu-Melayu bae ya. Kepatuh. Kula Bu, ilokan kapaning kana silaturahmi dengan ibu-ibu majelis salim ketenger payah je wong trisine. Ari ngomong ya anak payah aja wong trisi mah ari ngomong ya jelas wong trisi mah hase payah ya. Nyuwun pangapunten ya Bu ya. Ya memegang anak itu
zaman sekarang itu seperti kita memegang telur. Karena anak zaman Z ini anak yang serba cepat, inginnya buru-buru. Kalau sinyalnya lelet aja, sinyalnya lelet gitu kan, kuotanya sudah mau habis gitu ya. Itu anak zaman sekarang memang cirinya seperti itu. Dan juga cepat galau. Tuh, cepat galau anak zaman sekarang. Generasi Z, anak-anak itu sekolah melalui online, apalagi lagi zaman Covid ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Online, ngaji online guys, boos. Libur semua. Ya. Itu zamannya, sampai pesen makanan online. Mau paku pajak ada sistemnya, KTP, KK, harus dapat Pak Kuwu, sudah online semuanya. Memang zamannya kita tidak bisa menghentikan zaman itu, tapi kita bisa menyesuaikan. Nggak bisa dibendung Bu, memang zamannya. Bocah dibelawai main HP, nggak bakal bisa. Cuman kita orang tua bisa mengendalikannya itu. Menurut penelitian Bu, jangan diberikan anak di bawah 2 tahun aja dolanan HP. Mboknya dolanan HP. Nyun pangapunten ya, kula maketen iki Bu bicara seperti ini. Karena sehari-hari kita megang HP itu nggak bisa lepas. Ya enggak Bu? Orang sing tua, orang sing enom. Engkau titik slepi, ceret. Ya boleh. Arep yang maning-maning status. Emang zaman seperti itu. Tapi kita bisa mengendalikan mereka ya dengan membekali mereka dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap. Ya. Maka pesannya Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an, la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Tetap kon sekolah, kon ngaji. Ayo nang ngaji, ayo nok ngaji, waktune ngaji, waktune sekolah, HP-nya dijaluk. Nah, sing SMP, sing SD, SMA, waktune ngaji ya ngaji. Sebagai orang tua harus tegas. Kalau dibiarkan, kita akan menjerumuskan anak kita. Ya, karena akidah itu sangat penting untuk kehidupan selanjutnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu anak yang soleh. Kita ajari anak-anak kita cinta kepada Rasul Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu harus kita didik anak-anak kita. Dari mana gadgetnya? Yuk disetting solawatan. Yuk mau tidur baca doa dulu. Gitu kan ya? Aja ditorokna lagu. Masih. Lagunya apa sih Pak? Joko Tingkir. Joko Tingkir adol dawet. Apa wakaji gaul? Kaji gaul ya? Bener kaji gaul. Ya, kita didik anak kita, mau tidur yuk nak doa dulu. Itu ya. Dari mana kitanya sebagai orang tua memberi contoh? Anaknya blaweh dolanan HP di Mac kita beli.
Anake dolanan HP ning ruang tamu, mboke ning kameran, bapaknya ning ruang tengah. Ononnya dolanan kabeh konon kan ya. Itu realitas keluarga zaman sekarang. Begitu, betul? Di rumahnya masing-masing? Soalnya saya juga begitu. Ya, nggak beda jauh gitu ya. Tapi kita bisa utamanya didik anak kita takwa kepada Allah dan mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya anak zaman sekarang senangnya apa Pak? TikTok, ya kan? Facebook mah orang tua-tua aja Bu. Apa wis Facebook mau coba orang tua-tua umur 40 ke atas. Anak TikTok zaman sekarang ya sudah pinter sekali itu mereka mengupload video segala macam. Tapi tetap kita harus kamu harus ketika mengupload itu harus tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Harus kita kasih tahu Bu. Harus kita juga memberikan pelajaran pada anak-anak kita itu apa itu namanya ada undang-undang IT. Nanti pakuwu. Undang-undang. Karena pakuwu nyuwun pangapunten begitu banyak gitu ya. Masyarakat itu sudah pinter tapi enggak paham tentang undang-undang IT-nya. Kadang yang kita lihat itu ya, banyak anak-anak kecil itu suka komen yang tidak-tidak ketika tertangkap ya anak SMP gitu kan. Mereka ketika ditangkap enggak tahu. Contohnya pernah membuli presiden, membuli Megawati, membuli pejabat. Ketika ditangkap apa? Enggak tahu. Mereka enak saja berkata. Karena mereka tidak dididik akhlaknya. Kita didik anak-anak kita dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kita sedikit aja, mungkin dalam makan dan minum. Bu, Pak, kapan pas ning sawah? Dan itu panas kan, jagatnya lagi panas ya. Balik mengumah, aduh, kok sebaiknya minum. Nononnya, buka kulkas. Ono nanya, aduh, buka kulkas. Minum, tenggak bener. Aduh, cair. Mengkonon. Nggih. Ya Allah, ya Bu ya, enak je panas-panas. Jare Kanjeng Nabi je Pak Bu, wong minum, wong mangan kudu nganggo tangan tengen. Kudu nganggo tangan tengen, awas ya. Kemudian harus apa lagi? Duduk. Menurutnya, akeh temen je orang minum kin maya. Kok sabar durung. Terus cek maca Bismillahirrahmanirrahim. Glegek. Apa ditek nasa botol? Glegekannya je paping telu. Aduh. Glegek telu taro dingin. Kemudian minuman pun ambekan dengan glegek kayak konon sunai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, deling-elingnya Bu ya, ya Pak ya. Kanggo apa kayak konon hikmahe? Hikmahe apa? Wong mangan kudu dodokku, wong mangan wong minum kudu dodokku apa? Siji ning jero wetenge ku je Pak Bu ana saringane kitaku. Menusak ku ana saringane. Kapang ngadeg ku saringane blong. Drojos. Ya, beli disaring kapa dodokku, kapa berdiri. Tapi kapa dodok saringane buka.
Ya, saringan yang buka, jadi disaring inumanku. Jadi sing baguse mengalir ke darah, ke tubuh, sing blesake ke buah. Kapa tangan apa? Hikmah di dalam mulut kita ada enzim-enzim, ya. Ludah di dalam mulut itu namanya enzim, ya. Jadi itu menyehatkan mulut, menyehatkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga apapun yang kita makan, yang kita minum berkah. Jadi sehat. Begitu. Kalau nginum si jeping telu kamberan apa? Kamberan di ruangannya tidak bercampur dengan udara. Ini Bu ya. Jadi begitu hikmahnya aja bari ya bari malang enak payah kayak pamani ning sawah ning galengan kayak ning sawah kan ning galengan bahkan nganggone nganggo botol nganggone apa drigen nganggo gok konon kayak wis kian mamarian ya Bu ya oli ngaji bengi kian kita makan dan minum sesuai tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan keluarga besar kita. Kita biasakan sesuai ya kelingan jare Kanjeng Nabi aja jare Ibu Uun jare Kanjeng Nabi. Ya, jare Kanjeng Nabi ku ari mangan minum kedah makoten je Bu. Setunggal malih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Contoh ya Bu, kalau kita bertamu ke rumah orang, mengkang Edi, Assalamualaikum, lah kawonge, menti ya Kang Edi, muter, ning jendela, yulilis, lah mengdapur, yang kejewonge, bladus baik. Iya, mengkonon muter sekeliling rumah. Itu kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita sama koten ya Bu ya. Kadang beli salaman nih, lawangnya melongo apa beli melongo kebiasaan karena tangga dewek kayak dibuka bladus baik. Ya, biasa aja kononnya. Buruan nanti Yulilis, ngeliatin kamarnya dibuka nih kabeh. Lah, jam masak apa je yuk? Mambu terasi. Menurutnya, masak apa je yuk? Lah, dipane anyar kini. Tukuning di yuk, tukuning di. Habe diingoki. Ya, itu kebiasaan kita. Jare Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedah boten kedah mekoten je Bu Pak ari bertamu ku tok Assalamualaikum ditunggu bokatan lagi dandan kok meneng deh tuk mana Assalamualaikum lah Kak suarane mana bokatan lagi ning kamar mandi sepisan maning tok Assalamualaikum cih lah kasamaur semaure ya wis kapa wis ping telu salam balik aja muteri umah ya majing sing arep sing jendela sing lawang guri diputeri kabeh digedongi kabeh. Ya, jare Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku tidak sopan. Kudu ping telu salam
kapal langkah pulang. Terus kapa anak ajani ngarep lawange Bu, dibuka lurusan lawange, wah adalah kaget. Makanya Yulilise lagi nganggo masker. Dibuka wah adalah kaget. Ya. Kita didik anak kita seperti itu. Kalau salah pulang seperti itu, kemudian kita harusnya geser. Ya, geser dari pintu aja di tengah lawang, Kak. Geser selangkah ataupun 2 langkah. Maka ketika tuan rumah buka, beli kaget. Ibu ya, seperti itu jari Kanjeng Nabi ku jari bertamu. Terus aja dimeki kabeh segala-gala. Beli kena, itu privasi, kudu sopan. Gitu ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anak kita harus kita ajari taat pada hukum negara. Pakuwu, seorang sarjana hukum lebih mengerti undang-undang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, warga Jatimulya mempunyai seorang kuwu yang paham akan undang-undang. Ya, kita didik anak kita sadar hukum. Contohnya, punten Pak Kuwu, yang boleh mengendarai motor tuh umur berapa? Umur 17. Nah, apa bocah SD bisa numpak motor? Wis ada teh wis biasa mengkonon. Kapan ditangkap polisi, sini salahkan siapa? Polisi. Ya jadi saking beja polisi nek ya. Wong kene mah wis biasa. Ya, kita membiasakan anak kita tidak sadar hukum. Mungkin ya mohon maaf Bu. Ya, saya sebagai ibu bicara. Ketika anak remaja, anak SMP naik motor wedi temenanan, durung ngerti rem, durung ngerti rem Pak Kuwu, kabeh disalibi, bahkan bonceng cenglu, bonceng telu, iya mengkonon kan? Terus beli ngerti rem. Kenapa harus ada undang-undang 17 tahun? Anak itu sudah mengerti rambu-rambu lalu lintas, sudah ngerti keselamatan diri dan orang lain. Anak di bawah 17 tahun belum ngerti sen kanan, sen kiri, apalagi ibu-ibu, sen kanan belok ke kiri. Wong wadon je kayak kononnya. Wis mengkonon kudune dawa. Ketutupan senemane. Iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang berkendara sepeda motor, tolong hati-hati. Kalau kita sadar hukum sebagai orang tua, antarkan, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Semasa dia di bawah 17 tahun, kita mendidik anak untuk sadar hukum, taat kepada negara, undang-undang negara. Bu, jadi angel, wis zamane sekem ya sing aku cilik ya dia anak nabai. Ya. Kita berharap kita setiap langkah kita, aktivitas kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keluarga kita. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Negara buat undang-undang demi keselamatan rakyatnya. Allah untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya agar kita selamat dari api neraka. Jadi untuk membuat anak solehah dan soleh ini perlu pengorbanan Bapak dan Ibu sekalian.
Beli di Jorna bocah. Kita perlu berkorban kesukaan kita, kesenangan kita. Dibiarkan mengalahkan ketaatan kita. Perlu berkorban kita ini. Kita pengen dolanan HP, wayai bocah ngaji. Kita beli kiyeng ngaterna sekolah, bocah Arab sekolah. Sedangkan itu apa? Kita tahu itu melanggar. Jawong ning kanane jadi dia usum. Yang tidak tahu biarkan, jangan lihat orang lain. Kadang kita membandingkan dengan orang lain. Membandingkan kan baik ya kayak kanan. Kita paham, jaga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mangga siap berbaiki diri? Harus dong, mumpung bulan Maulid. Ya, mumpung bulan Maulid, karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya di mana di situ berkumpulnya orang-orang yang mencintai Rasulullah, di mana berkumpul orang-orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mata dohiriah kita membeli katon. Tapi ketika para waliullah, para ulama yang alim dibuka kasyafnya, dibuka mata dohirnya, di mana di situ perkumpulan orang disebut nama Allah dan Rasulnya, maka disitulah malaikat-malaikat berkumpul mendoakan orang-orang yang hadir di sini diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang dibanggakannya. Kita sebagai orang tua mengajari anak kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Apa contohnya? Satu, Pak Bu, sebentar saya mau nanya. Ilok dongengnya anak beli. Masih usum dongeng beli usumnya. Kondongengi HP bayar. Beli usum ya. Sindongengi siapa jadi HP. Ya, kalau begitu pasanglah YouTube yang kisah Rasul banyak kan? Nanya. Jadi kita bisa kontrol gitu kan? Apa contohnya Kanjeng Nabi cinta kepada kita pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya ketika zamannya itu ada peperangan Uhud, Rasulullah terluka ketika itu, berdarah-darah karena kena anak panah. Kemudian Jabal Uhud Bu ngomong ning Kanjeng Nabi, wahai Rasul, kalau darahmu menetes ke tanah, maka aku hancurkan masyarakat Mekah ini. Kanjeng Nabi emong Bu, emong umatnya dihancurkan ki. Maka Kanjeng Nabi ku apa? Disusut ya? Dibersihin nang dewek. Darah-darahnya jangan sampai menyentuh tanah. Kenapa emong umatnya diazab? Ya, itu cintanya Rasulullah. Pengen umatnya ini selamat dunia dan akhirat. Makanya Kanjeng Nabi ku mohon kepada Allah tuh, ya Allah, jangan kau siksa umatku, jangan kau berikan azab kepada umatku, jangan kau musnahkan umatku karena berdusta kepadamu. Izinkan mereka bertaubat kepadamu. Maka Kanjeng Nabi, kalau umatnya Nabi Lut alaihi salam ketika berdusta kepada Allah dihabisi oleh Allah. Umatnya Nabi Saleh dihabisi. Umatnya Nabi Nuh digulung dengan banjir.
Tapi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, jangan ya Allah, berikan mereka kesempatan. Itu alhamdulillah. Jadi atas syafaatnya Kanjeng Nabi, Bu, kula sedaya ki selamat. Permohonannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika beliau akan meninggal, ketika beliau akan wafat, ya, ketika malaikat Israel datang, bener Israel? Wahai Israel, ketika harus ditarik tuh, Bu, ketika sudah ditarik nyawanya, wahai Israel, begini sakitkah orang dicabut nyawanya? Betul ya Rasul. Ya Allah, jangan sampai umatku merasakan betapa sakitnya dicabut nyawa ini. Sudah saya saja yang merasakan betapa sakitnya. Itu cintanya Rasul kepada kita. Nah, dalam surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang mulia, yang sangat mengasihi kamu sekalian. Itu cintanya Rasul. Maka sesakit sekarang orang akan dicabut nyawa itu sudah dikurangi. Karena cukup saya saja, kata Kanjeng Nabi. Kemudian wahai Jibril, ketika malaikat Jibril datang, wahai Jibril, apa yang sudah Allah siapkan untuk saya ketika kembali kepadanya? Wahai Rasul, sudah disiapkan oleh Allah surga untukmu. Kemudian kata Kanjeng Nabinya gimana? Umatku sipri ben Jibril, sing dieling-eling pula sedaya ibu-ibu sekalian, Bapak. Kula pengen, ya, Kanjeng Nabi munajat maring Gusti Allah, kula pengen umat kula iki manjing swarga kabeh. Gusti Allah karena yang memohon Kanjeng Nabi, maka dikabullah. Insyaallah kula sedaya masuk surga, amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ciana tapi nih. Tapi ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan nanti di akhirat nanti. Kita diberikan amanah oleh Allah berupa anak. Akan kita apakan anak ini? Akan kita tuntun kemana anak-anak ini? Anak-anak kita. Ya. Apakah anak ini akan kita dekatkan dengan Allah atau kita jauhkan dengan Allah? Itulah tanggung jawab kita yang oleh Allah diamanahi berupa anak. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim selalu munajat kepada Allah. Gimana doanya? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kula anak yang solih. Sekuat tenaga apapun kita usaha, pengen anak kita soleh dan solihah, tanpa kehendak Allah, tanpa doa kita nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian.
Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, maka lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Allah Ishak. Orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Ibunya solehah, bapaknya soleh. Kayak Nabi Allah Ibrahim, istrinya Siti Hajar, Siti Saroh, maka keluarlah Nabi Allah Ismail, keluarlah lahirlah Nabi Allah Ishak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya, istrinya, ibunya Siti Khadijah, maka lahirlah Siti Fatimah, keluarlah anak yang soleh. Ya, ibu bapak soleh dan solihah, maka anaknya soleh dan solehah. Tapi ibunya beli soleh, bapaknya solehah, beliru ya. Oh, berarti beli ngantuk. Bapaknya solehah, oh salah, berarti beli ngantuk. Bapaknya soleh, ibunya tidak solehah. Contohnya seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Lut, Nabi Lut, bapaknya, istrinya berdusta, anaknya jadi Kan'an, berdusta kepada Allah, ingkar kepada Allah. Jadi ibu-ibu tuh harus solehah kalau pengen jadi anak-anaknya solehah dan soleh. Ibu itu memegang peranan penting untuk anak-anak, karena ibu adalah madrasatul ula, guru utama, guru pertama adalah ibu. Barang yang mengarap je pak, mau Taiwan ya sekian mah, Taiwan karo Hong Kong, iya Hong Kong, ke Hong Kong je ya, dititik nani bok tuane, barangan bok tuane dia bisa ngaji, nya ya wis guys, ya sing penting mah kruyu baik. Makanya Pak Kuwu ya, kita pemerintah ada program stunting ya Pak Kuwu ya. Kita ngomong kau apa, suka kerjasama dengan puskesmas, bagaimana negara mengantisipasi anak-anaknya lahir stunting. Karena apa? Ditinggal nang wong tuane, nya ditinggal wong tuane karo mbok tuane zaman kolonial. Anak-anaknya zaman sakian beli ngerti nguruse, nya. Jadi orang tua, ibu terutama itu mempunyai peranan penting dalam mendidik anak. Dari mulai metenge, sing awit meteng ki wis kudu ngaji, barang anu ditembangi kaji gaul. Ngobor kodok, wala sunar, wala sunar. Teman saya Pak Kuwu. Nar, seneng lagu apa Nar? Ngobor kodok. Oh kaji gaul ya, sunar mah senengnya kaji gaul. Ya, ibu-ibu ya, saya punya pengalaman Bu. Anak saya ketika itu masih kecil, masih TK lah gitu ya. Dolan ning tanggal guri, saya kan komplek ning wong anu lah, ning wong kampungnya. Balik-balik Bu, Pak. Nembang, mabok maning, mabok. Lagi zaman semono lagi trennya lagu mabok maning, enak. Nembang apa? Mabok lagi jemah. Masya Allah, itu pergaulan ibu sekalian. Anak-anak kita itu bergaulnya di HP dia, teman-temannya siapa? Berapa banyak yang tertipu oleh Facebooknya.
ketemuan kemudian diperkosa. Banyak kan? Ketemuan di mana dicuri motornya. Sing HP. Dari HP juga berapa ngaji cari mengaji sing HP aku ternyata teroris. Mohon maaf di Kerangkeng Pak Kuwu Gus Farid yang ketika itu dibacok ya, lagi wiridan dibacok. Nah tetangganya sendiri itu karena apa? Diarani bid'ah jewong ngaji. Oli sing endi kuno pada wong Kerangkeng aku sing santri ya. Sing HP. Bahwa konon kuje bid'ah enggak boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian juga tolong. Kalau anak-anak kita ngaji, ibu-ibu juga kalau ngaji di HP, lihat sapa ustade, apa wis sirah maju neraka, sirah harap wis patenana, aja ilok ditonton ya. Ya, aja ilok ditonton sih mengkonon kah, ngarap-ngaramakan uang, ngapir-ngapirakan uang kah, ustad anak kan HP. Wis aja ditonton, pateni ganti. Sekarang ada namanya moderasi beragama. Sing usade santun, sing ngajar kebaikan. Iku sing kudu dirongkakan. Akibat ini banyak sekali karena HP ini adalah bermata pisau dua. Mata pisaunya bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau buruk berarti kita ising nontonnya beli-beli. Apa Pak beli-beli ku? Ayo. Sing beli-beli kan ononnya. Oh, bapak-bapak. Ya, apa kuno beli-beli? Awas Pak, bapak sing beli-beli di ketutul anak. Lah ngajari ya. Ya, kita itu bisa jadi baik. Di situ juga bisa jadi kita bahaya. Ngaji anak nih HP. Rona ustad nih HP. Ya, zaman sekarang mohon maaf Pak, saya babnya HP. Karena apa? Enggak bisa lepas. Lo sampai kene sini bisa rong jam beli gebeknya HP. Dideleng maning. Dideleng maning, dideleng maning, iya. Karena nggak bisa lepas ini. Bu, tak takoni, nggak bagi bayi HP ku dua bisnis pirang miliar. Dua bisnis pirang miliar, arep dipanggil siapa? Oh si mau paya pisahku, menurutnya. Coba kita berpikir rasional lah. Kononnya, tang itu bukan HP. Laki nih anak ning pinggir, anaknya anak. Harap siapa sih ngoling? Pegawai pemerintah desa botennya Pak Kuwu. Ada pemerintah desa mah bukan dicelup Pak Kuwu. Ada ibu-ibu dipanggil ibu bupati. Oh belajar masak. Iya, pinter baik dari bapak-bapaknya, alasannya bu ya, alasan kuno Pak, barang mah, ya begitulah, itu udah insting zaman sekarang tuh mau tidak mau, tapi kita ibu-ibu mohon sekalian ya, cobalah kita kendalikan diri, yang positif-positif gitu kan ya, kenapa masih lagi ini adoh, berubah aja, berubah kita kondisi laki adoh ke ibu Nur bu. Laki atau lagi galau LDRan dari zaman bocah skin Maya. Jadi kita sebagai orang tua kembali lagi harus mendidik anak kita dan keluarga kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua taat kepada Rasulullah, ya, mengikuti contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga mendidik anak taat kepada hukum negara dan hukum adat istiadat tadi Pak Kuwu mau adat istiadat apa sedekah bumi Pak Kuwu ya
sedekah bumi. Kita juga punya adat istiadat. Ya, apa itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah Pak Kuwu ngisi di SMA ceritanya. Di SMA 1 Indramayu. Ya. Saya bilang, "Nah, kamu suka keluar malam?" "Iya, Bu. Punya pacar?" "Punya." "Kalau apel jam berapa?" "Jam 10." "Lah, jam sepulangnya jam berapa?" "Jam 12." Astagfirullah. Ya, emang begitu ya Pak? Emang bener tak? Bocah zaman sekian semono. Astagfirullahalazim. Bu, bener Bu, anaknya sampean dia apeli jam 10 bengi. Meneng baik, beli watir. Apa malah beras? Kalah sama martabak. Apa beras di apeli bengi-bengi? Astagfirullahalazim ya Bu ya. Bu, ayolah kita ini punya anak, terutama yang punya anak perempuan. Saya kembali lagi. Jaga kehormatannya. Saya bilang itu jam 9 apel harusnya sudah pulang. Digeguyu kita kupakuwu. Bu, jatuh miang-miang acan. Astagfirullah, saya baru tahu zaman sekarang begitu ya. Bu, tapi kita sebagai punya anak perempuan, saya punya anak perempuan ya. Jam 9 harus pulang, harus ada di rumah. Orang yang apel, orang yang dolan, mohon maaf, waktunya tidur. Toko aja tutup, toko mall tutup Pak, jam sangat. Nah apa bapak-bapak dan ibu-ibu, anak dia diendah nabah. Apa Je? Ya, yuk adat istiadat kita. Orang Jawa, orang Indonesia itu ada sopan santunnya. Kalau kita biarkan saja, anak tidak tahu bahwa itu sopan santun, bahwa itu adat. Ya kita walaupun orangnya seperti itu, kita punya aturan lah di dalam rumah tangga kita. Bahwa anak jam 9 harus ada di rumah. Anak perempuan apalagi membawa kehormatan. Laki-laki Pak, anak laki-laki itu narkoba sekarang yang diincar. Dan apalagi itu namanya sodomi. Naudzubillah. Anak-anak kota besar sekarang banyak yang 7-Eleven, homo, banyak. Jadi kita itu anak zaman sekarang, Masya Allah tantangannya luar biasa. Kalau zaman kita mah enak, tapi zaman sekarang Masya Allah. Ada di rumah manjing kamar, ya dolanan HP manis, sampai keliling dunia mereka. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak terapkan nilai-nilai agama, maka mereka akan melanglang buana. Begitu kita lepas kendali, lepas kontrol, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ingat itu, apa akan kita jawab, apa amanah yang Allah berikan kepada kita nanti berupa anak-anak ini. Ya, jam 9 pulang. Maaf ya Nan, udah jam 9, silahkan pulang. Mama Maje, penuhnya protes, gak apa-apa, kita punya aturan di rumah. Saya paling berantem seminggu Bapak dan Ibu sekalian dengan anak-anak seperti itu. Saya punya anak. Saya berantem seminggu masalah televisi. Waktunya maghrib matikan. Sebentar lagi Mama. Enggak, kita sudah punya aturan, kesepakatan. Boleh nonton TV lagi setelah ngaji, setelah belajar PR selesai. Alhamdulillah. Setelah mereka dewasa, terima kasih ya Ma, sudah mendidik saya seperti itu. Akhirnya mereka
sadar ketika mereka sudah dewasa. Gitu kan? Tapi kalau kita biarkan mereka, saya di Indramayu Pak, ikut sepanjang jalan Gor SC, Gor Singalodra, Dayung. Alasannya apa aja? Belajar bersama. Belajar bersama ini Dayung. Pribadi coba. Tempat tongkrongan banyak. Semasa anak kecil-kecil saya punya aturan. Mohon maaf ya, mungkin Yuos tahu bagaimana bapak saya keras mendidik saya. Selama ini saya alhamdulillah bisa ngaji. Bengen maangkat ya, baru kita cilik, Mang Wadil ki bengen cilikin kula Pak. Sedulur kula, weruh bagaimana pendidikan bapak saya. Bagaimana ketatnya bapak saya mendidik saya. Bekapa beli ngaji, gawane gak sapu ada, penonkannya waktu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak aja ditiru punku. Zaman saking mangko bapak-bapak dilapor Kak Seto. Baru Kak Seto. Kone digawa diadukan di polisi, kekerasan terhadap anak aja zaman saking mah. Wong zaman bengen dengan didikan anak zaman sekarang berbeda. Sekarang mah, ayo sayang, harus begitu. Iya enggak Pak? Enggak bisa, cepetan digebuki. Lah Kak, zaman sekian mah. Ya los bae mama bae sing sekolah. Jawabin konon ya. Los bae bapak bae sing sekolah. Siapa sih pengen sekolah? Udah zaman sekian. Ayo sayang, harusnya kan mengkononnya zaman sekian malah Kak. Tapi sesuai masanya saja kita mendidik anak. Karena kita punya amanat ini, amanat Allah berupa anak. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, jadi jaga kehormatan anak-anak kita. Yang perempuan jaga kehormatannya. Berapa banyak remaja-remaja putri yang gagal sekolahnya. Masih SMP. Wis tek dung. Ngerti tek dung? Mana walebe? Ada walebe? Walebe pegawaiane ngawin-ngawinna bocah sing wis tek dung beli di kawinna wis tek dung ari ora di kawinna ya tek dung. Ruwet di bawah umur kudu ning pengadilan. Ibu Jawaruan yang kita wong KUA. Kudu ning pengadilan dispensasi umur. Belum kita secara syariat apa hukumnya anak dalam perut kita. Mohon maaf mumpung pada kumpul wong tua-tua kabeh. Bocah sing ning jero weteng katakanlah tek dingin, apa hukum anaknya ketika lahir? Apa Pak? Apa hukumnya biasa baik? Apa Bu? Ngerti beli Bu? Nah coba jamaah majelis taklim nih. Mana Ibu Dun? Ibu Dunnya hadir beli gini. Wah Ibu Dunnya wis adoh ya. Ya Bu ya, begini. Saya miris ketika ada yang daftar di KUA sudah hamil dan beli ngerti hukumnya. Ya. Menurut undang-undang perkawinan, ya, undang-undang perkawinan orang yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan. Pernah dengar wong wis weteng aja bloli dikawinakan? Pernah dengar seperti itu? Bloli dikawin? Nah, kan engko aja kapan wis lahiran. Ya, pernah dengar seperti itu? Menurut hukum kita, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam,
perempuan yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan dan tidak usah diulang. Koja kapak bayan diulang. Begitu ya. Tidak usah diulang, sah nikahnya. Terus anaknya statusnya apa? Statusnya anaknya tergantung dia di dalam perut berapa bulan. Rumusnya itu 6 bulan di dalam perut. Si jabang bayi ngitungnya kudu minimal ning jero weteng 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan nanti anak lahir, terutama anak perempuan, nanti bukan walinya bapak yang menikahinya. Contoh, si A itu seorang perempuan hamil di luar nikah. Kemudian B-nya ini laki-laki yang menghamili. Nikah berdua ya, menikah berdua. Si bayi ning jero weteng ki nya kurang umpama oli pira kono? Oli telu ya. Oli telu ya. Berarti ning jero weteng 6 bulan. Maka ketika lahir anaknya ini, terutama anak perempuan, maka walinya yang menikahi ibunya. Yang tadi si B tadi, baik itu bapak biologis ataupun bukan biologis. Ngerti paham maksudnya biologis dan tidak biologis? Bapak sing nganoni ataupun lanang sing tek dung tah dudu sing nek dunge. Apa ku nek dung tek dunge ya. Nah, ikut 6 bulan berarti bapaknya ya mau si B. Tapi kapak metenge ki ning jero weteng dau kawin wis oli 5 ataupun wis oli 4. Berarti kapak wis oli 5 ning jero wetenge 4 bulan. Ya, 4 bulan. Maka bapaknya ini, walinya ini dudu bapaknya ini. Secara syariat ya, maksudnya kapan kakak mama enggak sesuai dengan yang di surat nikah. Ya walebe mohon maaf nih, harus teliti. Terutama semuanya kita sama-sama